Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, selamat datang pada peserta pada rangkaian dars tafsir ijmali kita. Insyaallah pada hari ini akan disampaikan dua materi tafsir, yaitu juz 19 dan juz 20. Dan tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung serahkan kepada Ustaz Nur Fajri untuk menyampaikan materinya. Ustaz. Ya. Oke. Kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Malam ini kita juz 19 dan juz 20, teman-teman sekalian. Silakan dilihat di layar. Kata Asif, sekretaris Nabi Sulaiman, aku sanggup lebih cepat dari itu. Memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Maka benar saja, singgasana itu dalam sekejap mata langsung berada di hadapan sang Nabi dan para pemuka kerajaan di istana beliau. Jauh lebih cepat daripada tempo yang dijanjikan Jin Ifrit. Karena Jin Ifrit berjanji, ini di tengah-tengah surat sendiri. Ya, tengah-tengah surat An-Naml. Jin Ifrit berjanji apa? Qala Ifrit min jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Tapi kalau Asif enggak, lebih cepat dari itu. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau berkedip. Sebuah karomah dan keajaiban yang membuat Nabi Sulaiman berdecak kagum. Sontak lisan beliau bergumam penuh syukur dan tawadhu. Hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau mengingkar? Wa ma syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur, sungguh ia sebetulnya berterima kasih pada diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur, maka sungguh Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Beberapa waktu kemudian, tibalah Ratu Balqis dan rombongan kerajaan Saba dari Son'a, ibu kota Yaman hari ini, menuju Al-Quds, Yerusalem, atas undangan Nabi Sulaiman. Sebelumnya, Nabi Sulaiman yang mendapat info dari burung hudhud akan keberadaan negara pimpinan seorang ratu yang menyembah matahari di selatan semenanjung Arabia. Yang di kerajaan Saba, waktu itu memang ada di Yaman, selatan semenanjung Arabia, Tanjung Arab. Orang Arab menyebutnya Shibhu Al-Jaziratil Arabiyah, semenanjung Arabia. Kemudian berjalan ke utara mereka untuk menuju ke Al-Quds, ibu kota Palestina hari ini, sekaligus ke ibu kota kerajaan Bani Israel waktu itu. Tadinya, Nabi Sulaiman mengirimi mereka surat, di mana surat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian sombong dan datanglah kepadaku dalam kondisi berserah diri. Yang diawali dengan basmalah, kemudian perkataan tadi. Beliau lantas mengirim suratnya kepada sang ratu mengajak untuk menghadap beriman. Wa'tuni muslimin. Ratu Balqis setelah berunding dengan pembesar-pembesar kerajaan, awalnya mengirimkan hadiah-hadiah yang mahal. Fa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Cek. Ratu Balqis semacam ingin memberikan gratifikasi dengan harapan Nabi Sulaiman tidak bersikeras menyuruh mereka datang. Nabi Sulaiman bergeming. Bahkan beliau mengancam akan membawa pasukan ke Saba. Saya yang ke selatan kalau gitu. Jika ratu dan pemuka pemerintahan tak bertandang ke Al-Quds.
Maka akhirnya berdatang bawa hadiah, hendak menyogok Nabi Sulaiman, tidak berhasil. Akhirnya Ratu Balkis bersama pasukannya, bersama pemuka-pemuka kerajaan pergi berangkat. Sambil on the way, sambil perjalanan, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan sesuatu yang lebih, ya, menggugah mereka, membuat mereka semakin tertaklukkan dan terkutip, dan akhirnya masuk Islam. Itu apa? Singgasananya Ratu Balkis yang sedang ditinggalkan. Kita semua tahu ya, Ratu duduk di atas singgasana, tapi kalau lagi pergi ya ditinggalin. Singgasana di sana. Ada singgasana di tempat. Ya mungkin tetap ada juga tempat duduk Ratu selama perjalanan, tapi singgasana di istana ada. Itu yang diambil oleh Nabi Sulaiman dengan memberikan sayembara tadi. Tapi singgasana tersebut telah diperintahkan untuk dimodifikasi. Ya, kata Nabi Sulaiman, qala nakirulaha arsyah. Namun atas tadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Ya, modif dulu. Nanti kita lihat bagaimana, apakah dia bisa menebak atau tidak. Terbukti. Nabi Sulaiman di sini ingin menguji kecerdasan Ratu Balqis, dan terbukti meski ia bisa menebak tetapi tidak dengan yakin. Qalat ka'annahu, kayaknya itu tuh singgasana saya. Kemudian Nabi Sulaiman mau mengujinya lagi dengan menyuruhnya mendekat ke altar. Qila laha dukhulis shor. Silakan masuk. Silakan mendekat. Ratu Balqis melihat bahwa antara dirinya dengan altar ada air. Ada air. Seolah-olah ada air. Spontan Ratu Balqis menarik sedikit gaun bawahannya hingga betisnya tersingkap dengan harapan supaya tidak kena basah. Barulah setelah melihat momen itu Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu bukan air. Bahwa itu hanyalah sorhum mumarradum min qawarir, lantai yang tersusun dari kristal kaca bening. Tapi kita semua tahu ya, kalau lantai dari kristal kaca bening, maka nampak seperti air. Apalagi kalau seandainya di bawahnya ditaruh sungai, lebih jelas lagi mungkin. Semua ini dilakukan untuk kian memperlihatkan kehebatan Nabi Sulaiman. Jadi show off. Nabi Sulaiman di sini berdakwah dengan menunjukkan superioritas, dan ini diperkenankan atas Ratu Balqis sehingga semakin mudah Ratu Balqis diajak masuk Islam. Hasilnya Ratu Balqis pun memeluk Islam beserta kaumnya. Masuklah sejak saat itu kerajaan Sabak ke dalam wilayah kerajaan Bani Israel, menyatulah Syam dan Yaman. Jadi Ratu Syita was Saif adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rihlat Syita ke Yaman, Rihlat Saif ke Syam. Dahulu di zaman Nabi Sulaiman, Al-Quds dan Son'a, Palestina dan Yaman adalah satu kesatuan, menyambung. Nah, dakwah dengan diskusi cerdas dan unjuk kehebatan semacam itu pernah pula dilakukan oleh salah seorang Nabi Sulaiman. Jadi teman-teman sekalian, juz 19 ini sebagian di surat Al-Furqan, sebagian di surat Asy-Syu'ara, dan sebagian di surat An-Naml. Full surat Asy-Syu'ara masuk dalam juz 19. Di tengah-tengah dia. Kemudian seperempat pertama Al-Furqan, seperempat kedua, seperempat keempat adalah An-Naml. Jadi menarik. Seperempat, setengah, seperempat. Ini seperempat pertama Al-Furqan, kemudian setengah juz ada di surat Asy-Syu'ara, dan seperempat terakhir keempat adalah surat An-Naml. Yang menghubungkan antara surat-surat ini adalah bahwa surat Al-Furqan bicara tentang Al-Furqan itu sendiri, yaitu pembedaan antara hak dan batil, menjelaskan jalan orang-orang yang ibadur rahman dan jalannya orang-orang yang mereka mengikuti kebatilan. Alladzina la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan akhirat. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Allah bandingkan. Kemudian di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana para nabi kemudian mewujudkan Furqan itu di tengah konsep dakwah. Bagaimana para nabi kemudian menyampaikan ajaran mereka
agar jelaslah mana hak, mana batil. Jadi praktek nyata. Kalau di Al-Furqan itu potret ahlul hak dan ahlul batil. Itu di surat Al-Furqan. Di surat Asy-Syu'ara, bagaimana cara ahlul hak menegakkan hak? Maka Allah Subhanahu wa taala bawakan kisah para nabi di surat Asy-Syu'ara satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti tekankan di surat Asy-Syu'ara tentang bagaimana media dakwah. Bagaimana media dakwah? Bagaimana kemudian para nabi berstrategi terhadap kenyataan mad'unya, objek dakwah. Nanti saya singgung lebih dalam. Surat An-Naml sebagian adalah kelanjutan dari, atau artinya kita bisa bilang An-Naml ini pada dasarnya kelanjutan surat Asy-Syu'ara, bicara tentang bagaimana ahlul haq menegakkan hak di tengah ahlul batil. Hanya saja penekanan lebih kepada strategi yang lain, yaitu strategi kalau di surat Asy-Syu'ara beragam strategi pendekatan-pendekatannya. Kalau di surat An-Naml maka pendekatannya ada pendekatan bagaimana menunjukkan keunggulan peradaban. Keunggulan peradaban. Surat An-Naml. Pada akhir surat Asy-Syu'ara dan surat An-Naml memberikan kepada kita pesan-pesan bagaimana seharusnya al-haq itu disampaikan di tengah ahlul batil. Di sini Nabi Sulaiman menyampaikan al-haq kepada ahlul batil. Menyampaikan Islam kepada kerajaan Sabah yang mereka ahlul batil, menyembah matahari. Ya, wajadtuha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Apa kata si Hudhud, burung Hud, min Sabah min Yakin, inni wajadtu imra'atan tamlikum wa utis min kulli syai'in wa laha harsun azim. Aku melihat ada ratu, ya, diberikan banyak keistimewaan, harta dunia, jabatan, wa utis min kulli syai'in wa laha harsun azim. Dan dia punya singgasana yang besar. Nabi Sulaiman ingin menandingi singgasana tersebut. Karena seolah itu adalah hal yang kalau seandainya dikalahkan, maka akan mengundang kekaguman di benak mad'u dan pada akhirnya akan mengikuti da'i. Jadi ada saatnya mad'u dibuat takjub kepada da'i, ada kondisi tertentu, dengan harapan lebih menarik hatinya, melembutkan jiwanya. Kata Hudhud, wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka menyembah matahari. Ahlul batil. Nah, di surat Asy-Syu'ara kita bisa lihat dakwah lain dengan diskusi cerdas dan unjuk kehebatan juga sama. Kalau Nabi Sulaiman unjuk kehebatannya tadi, kekayaan. Nabi Musa pun demikian. Pernah pula dilakoni oleh salah satu kakek Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kakek, walaupun tidak selajur Nabi Musa alaihissalam. Diutus ia berdakwah dalam kondisi yang menurut hitungan kasat mata amatlah jauh dari kata ideal. Bayangkan teman-teman sekalian, kita kalau lemah dalam berdakwah, merasa tidak pantas berada di jalan dakwah, coba ingat-ingat kisah Nabi Musa. Pulang ke Mesir, ingat Nabi Musa ini baru pulang ke Mesir, baru nyampe, fresh graduate. Kalau baru ibaratnya, kalau Nabi Musa ini baru lulus S2, lulus S3, ini fresh graduate atau lulus S1 dari luar negeri, baru pulang setelah 10 tahun. Nah, kalau mahasiswa saja lulusan Al-Azhar, lulusan Madinah, baru pulang ke Indonesia, fresh graduate, itu belum tentu langsung sukses berdakwah, pasti banyak kekurangannya. Kalau baru-baru begitu biasanya. Apalagi yang pulang bukan dalam status baru mendapat beasiswa, baru menyelesaikan kuliah, tapi 10 tahun lari statusnya buronan. Bukan sembarang buronan, bahkan buronan dalam kasus pembunuhan. Bukan pembunuhan sembarang pembunuhan, bahkan pembunuhan terhadap warga pribumi, di mana Nabi Musa adalah warga asing. Orang Bani Israel asing, tinggal di Mesir. Pendatang. Lebih buruk dari itu, yang akan beliau hadapi adalah ayah angkat yang dahulu mengasuh Nabi Musa. Dan teman-teman jangan bayangkan Fir'aun ini mengasuh Nabi Musa cuma ngasih makan minum. Enggak gitu. Mustahil. Nabi Musa itu tinggal di istana Fir'aun, di mana Fir'aun itu peradaban waktu itu mencapai puncak peradaban. Salah satu mungkin bisa kita, banyak bahkan pakar bilang, itu peradaban terhebat sedunia waktu itu ada di situ. Anda bisa bayangkan seolah-olah Nabi Musa itu dididik ya di istana kerajaan Fir'aun, pastilah Nabi Musa mendapatkan pendidikan.
Kalau bahasanya Syekh Nauman Al-Khan, Nabi Musa ini andai dia hidup zaman sekarang itu dikuliahin di Harvard, gitu ya. Dikuliahin di Harvard. Karena Nabi Musa anaknya angkatnya Firaun. Dikasih makan makanan yang terbaik pastilah. Pasti makanan terbaik. Fasilitas terbaik. Mungkin kalau ada gym, Nabi Musa itu dikasih fasilitas gym. Makanan pembentuk otot, kasih. Minuman penguat fisik, kasih. Pencerdas otak, kasih. Anak angkat. Kesayangan ibu angkatnya. Itu siapa tadi? Asia. Kesayangan ibu angkat. Jadi betul-betul Nabi Musa berhutang jasa sama Firaun. Hutang jasa berat. Berat ini. Jadi udah yang dilawan adalah ayah angkat yang baik banget dulunya. Lebih dari itu, lebih buruk lagi, ayah angkatnya ini adalah raja paling lalim sedunia waktu itu. Sekaligus raja sangat hebat, salah satu raja terhebat di dunia waktu itu. Hebat, Firaun pada dasarnya jelas nampak dari Al-Quran, pemaparan terhadap Firaun. Firaun ini sosok yang cerdas, sosok yang kuat karakternya. Tidak mudah menghadapi ayah angkat yang dahulu mengasuhnya, membesarkannya, memberinya tempat tinggal, Fir'aun Rameses itu. Benarlah adanya. Pertama kali Nabi Musa mendakwai Firaun, langsung kesalahannya diungkap di hadapan pemuka-pemuka kerajaan. Kesalahan 10 tahun lalu, kasusnya yang sudah mungkin bahasa kita sempat dipeti eskan, langsung diungkap. Dan demikianlah kerjanya politisi ya, sangat suka menyimpan file-file hitam milik rival politiknya, kalau dianggap rival politik, untuk kemudian menunggu saat yang tepat diungkap ke publik, menjatuhkan nama baiknya. Demikian yang dilakukan Firaun. Firaun 10 tahun dia tidak nyari kematian, ya udahlah pergi. Tapi begitu Nabi Musa tiba langsung, kamu kan dulu pernah bunuh, pernah bunuh orang kan, Bahkan tidak hanya itu, jasa Firaun dulu merawatnya sejak kecil pun diungkit. Alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami telah mentarbiah engkau, tarbiyah. Alam nurabbika bukan hanya mengurus, enggak, mentarbiah. Allah pakai istilah mentarbiah, berarti enggak main-main. Tarbiyah itu dalam istilah Quran itu lebih sangat istimewa daripada ta'lim, mengajar. Tarbiyah itu mendidik, mengawasi, mengontrol, penuh dengan perhatian. Alam nurabbika fina walidan, disebutkan lagi walidan sejak kecil. Walabitha fina min umurika sinin, kamu tinggal bersama kami sinin. Wah, ini soal bertahun-tahun lama, yang benar bertahun-tahun. Jadi Fir'aun ingin menjatuhkan mental Nabi Musa. Jujur, siapa di antara kita yang sekuat Nabi Musa mental? Pasti kalau kita bikin pasti ya udahlah, memang bukan saya yang pantas untuk berdakwah menghadapi Fir'aun. Jadi Nabi Musa dipermalukan di hadapan pemuka kerajaan. Kamu kan dulu saya rawat sejak kecil. Kamu bunuh pula, wa fa'alta kalati fa'alta. Bahkan bahasanya adalah engkau melakukan perbuatan buruk yang kau lakukan itu. Tidak disebut, tapi orang semua ingat. Wa fa'alta kalati fa'alta. Bahkan tidak hanya itu, Nabi Musa disebut lupa jasa. Wa anta minal kafirin. Kamu termasuk orang-orang kafir ini, tidak bersyukur. Seolah Nabi Musa idealismenya bisa dibeli oleh Fir'aun. Seolah Fir'aun bisa membeli idealisme Nabi Musa. Tapi tidak. Nabi Musa dengan cerdas pun menjawab. Ini adalah jawaban dari doa beliau, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, di surat Thaha. Dan juga di surat ini beliau juga berdoa, Rabbi ini akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum 'alayhi dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Qala kal, Allah sudah jamin. Nabi Musa sudah menunjukkan kekhawatirannya. Saya kan pernah begini ya Allah, saya pernah begini, saya pernah begitu. Ada saja salahnya Nabi Musa yang membuat beliau segan untuk berdakwah, tapi Allah SWT tekankan. Nabi Musa jawab, ya, qala fa'atu. Aku lakukan. Ada pun perbuatan itu aku pernah melakukan dulu. Dengan tidak sengaja. Dan aku menyadari kezaliman. Nabi Musa kemudian mulai menjawab, lalu aku kabur. Ya, fa faratu minkum lamma khiftukum. Saat aku takut dari kalian.
Fawahabali Robbi, menekankan Robku mengutusku. Seolah Nabi Musa ingin bilang ke Firaun, kamu nurabbika fina walidan, kamu mengklaim tarbiyahku sejak kecil. Ada yang mentarbiah aku dan kamu jauh lebih lama, mentarbiah semua manusia. Fawahabali Robbi, itu Rob yang sejati, bukan kau. Meskipun kau mentarbiahku, ya, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Alam nurabbika fina walin, oh enggak, kok fawahabali Robbi, Robku mengutusku menjadi nabi, waja'alni minal mursalin, bahkan rasul. Adapun jasa-jasa yang kau ungkit-ungkit, ya aku akui, tapi tidak lantas kemudian kata Nabi Musa, engkau abadta Bani Israel, dengannya menjadi legitimasi dirimu berbudak Bani Israel. Jadi apa gara-gara engkau, Nabi Musa ingin bilang, apa gara-gara engkau punya ya piutang jasa kepada aku, kemudian jadi alasan kau memperbudak Bani Israel? Begitu? Apa karena kamu telah memberi jabatan kepada sekelompok orang, ya, misalnya memberikan jabatan kepada 1-2 orang dari penduduk kota Depok, apa lantas jadi pembenaran kau menzolimi seluruh warga Depok? Kan tidak seperti itu. Jadi andai oke, aku salah, oke, aku punya hutang jasa pada engkau, tapi apa itu kemudian menjadi pembenaran atas kezoliman engkau? Fir'aun lalu kalap karena Nabi Musa membawa argumentasi mematikan. Maka keduanya berdebat panjang di sini. Nabi Musa menambahkan, Rob semesta alam adalah Rob mencipta langit dan bumi. Wa ma bainahu, dan apa yang di antara keduanya adalah Dia Tuhan kalian, Rob kalian, dan Rob juga nenek moyang kalian terdahulu. Dialah Rob timur dan barat, dan apa yang di antara keduanya, jika kalian mengerti. Tutup Nabi Musa hingga membuat iman dalam tanda kutip para pejabat kerajaan Mesir goyah. Mereka tadinya meyakini Firaun Tuhan sejagat raya, tapi Nabi Musa membawakan konsep Tuhan yang jauh lebih komplit, yang jauh lebih hebat daripada klaim-klaimnya Firaun. Maka sebetulnya iman para pejabat kerajaan Mesir goyah. Nabi Musa pun kian memukau siapapun sekaligus menakutkan setelah menunjukkan mujizat tongkat yang menjelma menjadi ular raksasa serta tangan yang menjadi bercahaya terang. Lagi-lagi mirip metode dakwah ini kayak gini. Kalau Nabi Sulaiman show off kepada Balqis, pun Nabi Musa di sini menunjukkan kehebatan. Firaun sampai kemudian susah payah mengumpulkan para penyihir ulung se-Mesir dan menjanjikan bayaran serta jabatan pada mereka. Tapi ketika semua masyarakat berkumpul, Koptiknya, Bani Israilnya, pejabatnya, budaknya, ternyata Nabi Musa sanggup mengalahkan para penyihir sekaligus mengislamkan mereka. Sejak saat itu, pamor Nabi Musa mengemuka dan kejayaan Ramses II sebagai Firaun tersukses sepanjang sejarah memudar. Terbayanglah kembali oleh Firaun mimpinya beberapa dekade silam tentang seorang pemuda Bani Israel yang menghancurkan kekuasaan. Maka menjelang subuh, Bani Israel dikomandoi Nabi Musa dan Nabi Harun berkumpul. Titik temunya ditentukan untuk apa? Melakukan eksodus meninggalkan Mesir. Firaun dan pasukan berkulanya berang. Dikejarlah hingga kedua pihak saling memandang di pantai Laut Merah. Bani Israel kalut dan panik. Di hadapan mereka membentang luas Laut Merah. Di belakang mereka Firaun dan pasukan kudanya terengah-engah memburu penuh murka. Sehingga berkatalah sebagian Bani Israel, Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah terpojok. Kita dikejar, kalah kita nih. Teriak mereka seolah menyalahkan pimpinannya yang dianggap gegabah. Qala kalla, enggak, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sungguh bersamaku ada Rabbku yang akan membimbing. Maka mukjizat legendaris pun terjadi di sekitar tahun 1280 sebelum Masehi. Mereka selamat menyeberangi Laut Merah yang terbelah indah. Allah coba sebutkan bagaimana kemudian debatnya Nabi Ibrahim, debatnya Nabi Nuh, debatnya, adu argumennya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Teman-teman sekalian para hadirin yang dirahmati Allah, ini semua mirip seperti nama suratnya, Asy-Syu'ara. Para penyair seolah-olah Allah ingin bilang bahwa setiap pendakwah harus mampu beretorika, harus mampu kemudian melihat apa sisi kehebatan kaumnya, kemudian dikalahkan sisi kehebatan tersebut. Harus pandai beretorika dan melihat apa yang dibanggakan oleh mad'unya, masuk menjadikan itu sebagai sarana berdakwah. Nabi Musa melihat
atau Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bahwa bangsa Mesir sangat gandrung pada sihir. Maka Allah berikan mujizat yang mirip sihir, bahkan jauh lebih hebat, mengalahkan sihir. Nabi Ibrahim juga demikian, beradu argumen. Nabi Ibrahim luar biasa argumen panjang. Dan jadi teman-teman bisa melihat ya, surat Asy-Syu'ara, surat yang tema besarnya adalah media dakwah. Maka perhatikan baik-baik di surat Asy-Syu'ara, dialog para nabi dengan Rasul, dengan umat mereka. Perhatikan. Di situ ada pelajaran-pelajaran berharga. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau selanjutnya lagi saya bilang, memang perjuangan menegakkan tauhid selalu menemukan tantangan yang berbeda. Tapi sunnatullah selalu sama, hukuman bagi para penentang Rasul. Di zaman Nabi Nuh pada sekitar tahun 2150 sebelum Masehi, seluruh bumi ditenggelamkan hingga tidak selamat kecuali mukminin di atas bahtera saja. Sisanya yang kufur meninggal tenggelam betapapun tinggi tubuh dan berapapun panjang usianya. Ad, Samud, kaum Nabi Lut, Ashabul Ras, Ashabul Aikah, semua diazab karena mendustakan para Rasul. Ashabul Ras di surat Al-Furqan. Al-Furqan. Ya, wa ada wa Samud wa ashabar rasi wa quruna baina dzalik katsir. Barangkali karena kelembutan dan kasih Nabi Ibrahim, bangsa Babilonia tidak diazab menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat, dan ini pendapat kuat, bangsa Babilonia Nabi Ibrahim tidak diazab. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan mereka saja. Karena Nabi Ibrahim, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, cenderung lembut, cenderung ya dominan lembut. Begitu lembut ajakan beliau untuk mengisahkan Allah. Kata Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Tuhan yang telah menciptakanku, lalu dia memberi petunjuk padaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, ngasihku makan, ngasihku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, menghidupkanku, mematikanku, menghidupkanku. Lalu Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana juz 13, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nabi Ibrahim juga berdoa, waj'al lisan sidqin fil akhir waj'alni min warith jannatin na'im waghfir li abi, dan seterusnya. Pada akhirnya semua pengingkaran terhadap Rasul itu diakibatkan menuruti teman-teman yang buruk. Allah Subhanahu wa taala seperti ini munasabah antara surat Al-Furqan dan surat Asy-Syu'ara. Bahwa di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai kaum yang sama-sama sesat. Maka berarti pelajarannya adalah jangan mengikuti kaum kalau kaum mengajak kesesatan. Itulah peranan teman yang buruk. Surah Al-Furqan Allah singgung, wa yauma ya'dhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ada orang menyesal tidak mengikuti jalannya Rasul, malah mengikuti temannya. Di surat Asy-Syu'ara pun orang-orang yang musyrikin menentang para Rasul, mereka mengikuti teman-temannya. Akibat melatih pemimpin yang jahat. Persis seperti Uqbah bin Abi Mu'aid. Sosok yang Allah sebutkan, wa yauma ya'dhu az-zalim Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak jadi masuk Islam karena hasutan teman-teman yang musyrik, menyesal lagi jadi dunia, kelak di akhirat saat penyesalan tak lagi berguna. Maka janganlah orang beriman menati orang-orang kafir. Falatil kafirina wajahiduhum bijahadin kabira. Hendaklah kaum mukminin berjihad dengan jihad yang besar, dengan diskusi. Nah, ini munasabah lain dari surat Asy-Syu'ara dan Al-Furqan. Allah bilang, wajahidhum bi jihadan kabira. Jihadlah dengannya, dengan Al-Quran, jihad yang besar. Jadi jihad dengan retorika, jihad dengan kata-kata, dengan media dakwah. Asy-Syu'ara pun menyinggung tentang penyair. Seolah Allah bilang, kalau Nabi Musa zamannya memanfaatkan sihir atau mirip sihir sebagai metode dakwah, sebagai media, engkau wahai Nabi manfaatkanlah syair, sastra untuk metode berdakwah. Media berdakwah. Hendaklah kaum mukminin berjihad dengan jihad yang besar, dengan diskusi berlandaskan argumentasi Al-Quran. Dalam Al-Quran membentang bukti-bukti keagungan Tuhan. Dalamnya ada kisah para nabi umat terdahulu dengan tanda kuasa Tuhan serta pelajaran, sehingga menyangka manusia meninggalkan Al-Quran serta banyak lagi yang tak perlu beriman. Sungguh Rabb itu maha perkasa lagi maha bersih. Hanya saja kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang tidak mengetahui, walakin aku kaum tajhalun. Wallahu a'lam. Ini juz 19. Saya sudah sebutkan tema besar surah Al-Furqan, Asy-Syu'ara,
dan juga surat An-Naml. Adapun surat An-Naml maka temanya tadi sudah saya isyaratkan, sudah saya sebutkan, keunggulan peradaban. Al-Furqan, pembeda hak dan batil. Asyara, media berdakwah. An-Naml, keunggulan peradaban. Soalnya An-Naml, keunggulan peradaban itu salah satu media berdakwah, karena kaidahnya kata Ibnu Khaldun, bangsa yang merasa peradabannya tertinggal akan mengikuti bangsa yang peradaban maju. Allah SWT. Kita balik dulu mungkin sekitar 3 menit. Ya, sesi pertama yaitu pemaparan juz 19 telah selesai. Mungkin kita beristirahat beberapa menit, mari beristirahat, menunggu selagi ada peserta yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ataupun di on mic.